Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gisara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel kesayangan Anda, yaitu Dr. Gisara Sawit and Broiler. Channelnya petani profesional Indonesia, hijaukan dunia tanpa batas. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu topik seputar perkebunan kelapa sawit, yaitu tentunya yang berhubungan dengan masalah PT, yaitu tentang produksi. Nah, ada satu pertanyaan dari petani. Sebenarnya faktor apa saja yang harus kita jaga supaya kita bisa mempertahankan produksi? Karena apapun ceritanya, yang namanya budidaya, pasti yang namanya produksi itu adalah suatu hal yang harus dijaga. Nah, sahabat Gisara, ada 3 hal ya yang menjadi faktor penentu produksi kelapa sawit itu meningkat. Yang pertama adalah populasi per hektar, atau orang bisa sebut biasanya adalah stand per hektar ataupun jumlah pokok per hektar. Kemudian yang kedua adalah jumlah janjang per pokok per tahun, dan yang ketiga adalah BJR ataupun berat janjang rata-rata. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah populasi pokok per hektar. Nah, kita tahu bahwasanya populasi minimal yang harus dipertahankan di perkebunan kelapa sawit adalah 136 pokok. Kemudian maksimalnya adalah 160. Tapi ingat, 160 ini merupakan populasi untuk tanah gambut ya. Jadi Anda harus bisa pertahankan jumlah pokok ini. Kalau Anda punya tanah mineral ya, maka Anda harus bisa pertahankan 136 sampai dengan 143 pokok. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita membeli lahan sawit yang jumlah pokoknya tidak normal begitu. Contoh, misalkan kita beli sebelum kita beli lahan sawit pribadi, kita hitung ya jumlah pokoknya ternyata kurang dari 136. Gampang kita lihat saja, kemudian ada titik kosong yang mungkin perlu disisip, ya dilakukan sisip. Tapi sebaliknya, jika pokoknya itu melampaui gitu ya, lebih dari 143 pokok, bagaimana? Nah, ini yang sulit. Kalau misalkan rapatnya itu reguler ataupun semua rapat, baiknya Anda nggak usah dibeli, karena itu memang sudah kesalahan dari pola tanam pertama. Tapi jika dia spotnya ataupun rapatnya itu spot tertentu, misalkan di area rendahan itu rapat, itu bisa Anda lakukan thinning out ataupun kita kurangi jumlah pokok dengan kita tumbang. Karena mungkin di area yang normal itu dia jarak tanamnya normal begitu ya, tetapi ketika di rendahan itu tidak normal. Kita beli boleh dan kita lakukan thinning out gitu. Intinya adalah Anda harus bisa pertahankan jumlah pokok per hektar itu adalah 136 sampai dengan 143. Faktor yang kedua adalah jumlah janjang per pokok per tahun. Nah, kita boleh katakan faktor apa yang bisa menentukan ini gitu ya. Nah, jumlah janjang per pokok per hektar per tahun itu ditentukan oleh pada saat 17 sampai dengan 30 bulan yang lalu. Artinya apa? Fenomena atau kejadian ataupun kondisi 17 sampai dengan 30 bulan yang lalu seperti apa, maka itu nanti akan berpengaruh kepada kondisi sekarang. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah hara ya, ketersediaan hara. Ini otomatis berkaitan dengan pemupukan pada saat 17 sampai dengan 30 bulan lalu, atau gampangnya 1,5 sampai dengan 2,5 tahun yang lalu. Itu hara. Kemudian yang kedua adalah air atau curah hujan. Nah, curah hujan itu yang dikendaki untuk tanaman TBM atau tanaman belum menghasilkan itu adalah 4 mm per hari ya. Kemudian untuk tanaman yang TM atau tanaman yang sudah berbuah, tanaman menghasilkan, itu 5 mm per hari. Kalau kita berkomposisi sebulan adalah misalkan untuk TM 5 mm dikali dengan 30, artinya 150 mm per bulan. Itu harus dicukupi. Sehingga perusahaan-perusahaan banyak menggunakan yang namanya umrometer untuk melihat gitu ya, untuk melihat jumlah ketersediaan curah hujan itu apakah sudah cukup untuk menopang yang namanya pertumbuhan kelapa sawit. Itu yang kedua ya. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi jumlah janjang per pokok per tahun adalah panjang pelepah ataupun asimilat. Nah, asimilat ini merupakan hasil dari proses fotosintesis yang disimpan di organ tanaman ya, cadangan makanan yang disimpan di organ tanaman. Nah, asimilat yang optimal ya, bukan optimal, tapi yang rata-rata itu adalah sejumlah 519 kg. Terdiri dari untuk generatif dan vegetatif.
ya. Untuk generatif itu sejumlah 54% dan 46% itu untuk vegetatif. Nah, untuk generatif sendiri yang 54% itu berarti otomatis 281 kilo. 281 kilo itu terdiri dari bunga jantan dan bunga betina, ya. Bunga jantan itu kalau boleh kita hitung, ya, dalam setahun 12 bunga, kemudian bobot per bunga itu adalah 3 kilo, artinya 36 kilo untuk bobot bunga jantan. Sisanya adalah bunga betina, artinya 281 dikurang dengan 36 sama dengan 250 kilo. Nah, ini satu pokok. Kemudian kalau misalkan kita kalikan dengan 136 pokok, hasilnya adalah 34 ton gitu. Jadi artinya apa? Produksi sawit kita dalam setahun, ya, di umur usia rata-rata remaja itu bisa mencapai 34 ton per hektar per tahun. Angka yang cukup lumayan besar. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat yaitu panjang penyinaran, yaitu otomatis ini adalah anugerah dari Allah SWT, yaitu matahari. Nah, matahari yang menyinari tanaman untuk kelapa sawit membutuhkan masa atau waktu 5-7 jam. Makanya dalam penanaman kelapa sawit diatur jarak tanam. Karena jika jarak terlalu rapat, otomatis luas penampang daun itu terjadi overlapping dan saling menutup, sehingga penyinaran tidak optimal, menyebabkan waktu penyinaran dibutuhkan tanam kelapa sawit 5-7 jam itu tidak terpenuhi, sehingga jarak tanam optimal itu dibutuhkan untuk proses ini. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan. Untuk poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengaruhnya di BJR, yaitu berat janjang rata-rata. Nah, berat janjang rata-rata ini pengaruhnya adalah dari proses pemupukan, ya. Artinya apa? Pupuk untuk menambah bobot itu ada di fosfat. Maka pupuk fosfat ataupun pupuk makro ini sangat penting untuk diaplikasikan untuk tujuannya menambah bobot ataupun berat dari janjang tersebut. Demikian sahabat Gisara, video ini kami berikan untuk Anda, kami sajikan untuk Anda. Semoga dapat menginspirasi bagi Anda dan mendapatkan informasi baru tentang seputar perkebunan kelapa sawit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.